Kisah Uwais Al-Qarni, pemuda yang terkenal di langit. Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kembali lagi bersama Miss Lia hari ini teman-teman. Ya, Miss Lia akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi yang berjudul Uwais Al-Qarni. Kisah Uwais Al-Qarni yaitu pemuda yang terkenal di kalangan penduduk langit. Kisah ini bercerita tentang Uwais Al-Qarni yang hidup di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Al-Qarni yang disematkan padanya memiliki arti yang dalam bahasa Arab penghuni langit. Melalui kisah ini, kita akan mengetahui siapakah sosok Uwais yang namanya sangat terkenal sampai ke langit. Ternyata, hal ini terjadi karena ketaatan kepada ibunya. Uwais adalah seorang pemuda yang berasal dari negeri Yaman. Sejak lahir, ia memiliki penyakit sopak. Timbul bercak putih-putih di seluruh tubuhnya. Uwais adalah pemuda yang soleh dan giat bekerja. Sehari-hari dia mengembala domba milik para tetangganya demi memenuhi kebutuhan hidup. Uwais tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua, lumpuh, dan buta. Walaupun hidup miskin, Uwais selalu bersyukur dan sangat menyayangi ibunya. Ia selalu berusaha memenuhi segala permintaan sang ibu. Ibunya berkata, "Uwais anakku, mungkin hidup ibu sudah tidak lama lagi. Di dunia ini, ada satu keinginan ibu yang belum terwujud." "Jangan berkata seperti itu, ibu. Katakan padaku, apa permintaan ibu itu?" Ibunya berkata, "Sebelum saat itu tiba, ibu ingin sekali melaksanakan haji, anakku." Mendengar perkataan ibunya, Uwais hanya termenung sambil berpikir. Uwais berkata, "Aku sangat ingin sekali mewujudkan permintaan ibu. Mohon ibu bersabar sampai saat itu tiba. Aku akan mencari cara agar kita bisa pergi ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji." Ibunya berkata, "Oh, terima kasih ya, Nak." Ibu Uwais sangat bahagia dan memeluk Uwais sambil menangis. "Ya Allah, bagaimana cara hamba membawa ibu hamba yang lumpuh dan buta untuk pergi ke Mekah? Sedangkan jarak dari Yaman sampai ke Mekah sangat jauh, melewati padang pasir yang tandus. Biasanya orang-orang ke sana menggunakan unta dan perbekalan yang sangat banyak. Sedangkan seekor domba pun aku tak punya, apalagi unta." Uwais terus berpikir. Akhirnya ia menemukan suatu ide. Keesokan harinya, Uwais menemui pemilik domba dan membeli seekor domba untuk dipelihara. Namun, uangnya hanya cukup untuk membeli satu anak domba yang kecil. Setiap hari, Uwais menggendong anak domba itu naik turun bukit. Orang-orang yang melihatnya hanya bisa tertawa. "Hei, lihat Uwais itu. Apa yang dilakukan dengan anak domba itu? Dasar orang aneh. Hahaha. Uwais sudah gila. Uwais sudah gila." Namun Uwais tidak mendengarkan cemoohan orang-orang yang ada di pikirannya adalah ibunya. Setelah 8 bulan berlalu dan tibalah pada musim haji, anak domba Uwais bertambah besar. Beratnya mencapai 100 kg. Begitu pula dengan Uwais, badannya semakin kekar dan bertenaga. Berkat latihan setiap hari, beban berat yang dipikulnya tidak terasa. Sekarang semua orang tahu apa yang dilakukan Uwais adalah bentuk pengorbanannya kepada sang ibu. Uwais menggendong ibunya sambil berjalan kaki dari Yaman menuju Mekah. Subhanallah, alangkah besar cinta Uwais kepada ibunya. Sesampainya di Mekah, Uwais tetap menggendong ibunya untuk bertawaf di Ka'bah. Di hadapan Ka'bah, ibu dan anak laki-laki itu berdoa. Uwais berdoa,
"Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku." Ibunya berkata, "Bagaimana dengan dosamu, anakku?" Uwais berkata, "Dengan diampuninya dosa ibu, ibu akan masuk surga. Cukuplah ridho ibu yang mengantarkanku ke surga." Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar percakapan ibu dan anak itu. Seketika itu, penyakit sopak yang dideritanya sembuh, hanya tinggal satu bulatan putih di telapak tangannya. Uwais mengucap syukur, "Terima kasih ya Allah." Sekembalinya dari Mekah, Uwais meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke Madinah. Uwais ingin sekali bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Dengan berat hati, ibunya mengizinkannya untuk berangkat. Ibunya berkata, "Setelah urusanmu selesai, cepat pulang ya nak." Sesampainya di Madinah, Uwais segera mencari rumah Nabi Muhammad SAW. Setelah menemukan, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Keluarlah istri Nabi, Aisyah radhiyallahu anha, seraya membalas salamnya. Uwais berkata, "Apakah saya bisa bertemu oleh Rasulullah SAW?" Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Maaf sekali, Nabi sedang tidak ada di rumah. Beliau sedang pergi berperang dan tidak tahu pasti akan kembali. Mungkin sebulan atau beberapa bulan lagi." Uwais dihadapkan pada dua pilihan, menunggu kedatangan Nabi atau segera pulang ke Yaman. Bayangan ibunya yang sudah tua muncul di benaknya. Uwais pun berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Baiklah kalau begitu, saya pamit. Ada seorang ibu yang tidak bisa saya tinggal lama-lama di rumah. Sampaikan salam saya kepada Rasulullah SAW jika beliau sudah kembali dari berperang." Uwais kembali ke Yaman dalam keadaan haru dan sedih. Di satu sisi, Uwais sangat ingin bertemu dengan Rasulullah SAW, namun di sisi lain ia sangat mengkhawatirkan kondisi ibunya. Akhirnya, ia pun memutuskan untuk pulang ke Yaman. Peperangan telah usai dan Nabi Muhammad SAW pulang ke Madinah. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan perihal pemuda yang mencari beliau. Nabi SAW mengatakan bahwa itu adalah Uwais. Uwais adalah pemuda yang sangat taat kepada ibunya. Karena ketaatan kepada ibunya itu, nama Uwais terkenal di kalangan penduduk langit. Seperti yang tercatat dalam hadis Muslim Sarah An-Nawawi nomor 2542, dikatakan bahwa sebaik-baiknya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Saat Nabi Muhammad SAW berbincang-bincang dengan Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib, ia menceritakan tentang Uwais. "Apabila kalian bertemu dengan Uwais, mintalah doa dan istighfar kepadanya. Ia adalah penghuni langit. Perhatikan di telapak tangannya ada tanda berwarna putih. Dulu, sejak lahir, ia menderita penyakit sopak. Namun, atas kesolehan dan ketaatan kepada ibunya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan penyakitnya." Sampai kepada kematian Uwais, ada kejadian yang menggemparkan. Banyak sekali orang yang datang mengurus pemakamannya. Mereka adalah penduduk langit yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, Maha Suci Allah, sungguh mulia sosok Uwais ini. Demikianlah kisah Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit karena ketaatan kepada ibunya. Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan derajatnya. Dalam kisah ini dapat kita ambil pelajaran bahwa kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Semoga kisah Uwais Al-Qarni ini menjadi pengingat agar kita selalu mendoakan kedua orang tua di setiap waktu dan menambah ketaatan kepada mereka. Baiklah teman-teman, setelah kita dengarkan kisah sahabat Nabi yaitu Uwais Al-Qarni. Ya, teman-teman, bisa kita dapat pelajaran dari kisah tersebut bahwa kita wajib untuk berbakti kepada kedua orang tua kita. Jangan lupa doakan terus mereka, sayangi terus mereka
sampai walaupun mereka sudah tua, ya teman-teman, kita harus tetap sayang kepada mereka dan berbakti kepada mereka. Ya teman-teman, mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemudahan dan kelancaran dalam berbakti kepada kedua orang tua kita. Itu adalah bentuk taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, akhirul kalam, saya ucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.